Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la mudini wa din. Salatan wa salaman ala habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu materi perbandingan pendidikan yang mulia Bapak dosen Fikri Farihin MPD, sekaligus para teman perjuangan PAI yang kami cinta sayangi. Semoga sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan. Dalam istilah dasar ada dua macam istilah perbandingan pendidikan. Yang pertama, perbandingan pendidikan, kemudian pendidikan perbandingan. Ada dua istilah, perbandingan pendidikan, pendidikan perbandingan. Ini penggunaan merupakan terjemahan dari istilah comparative education. Terus merupakan terjemahan dari dalam bahasa Inggris sebagaimana istilah comparative religion. Sementara ahli lainnya mengalihkan bahasa istilah comparative education tersebut ke dalam bahasa Indo dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun dua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu sebagai studi komparatif, studi perbandingan tentang pendidikan, atau studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari comparative study of education. Menurut pengertian dasarnya, pendidikan perbandingan yaitu adalah menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan dan perbedaannya. Dengan demikian, studi komparatif tentang pendidikan atau pendidikan perbandingan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mengajari secara mendalam dua hal aspek untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang ada dalam dua hal aspek. Artinya, dengan studi perbandingan tersebut kita bisa memperbandingkan beberapa konsep, teori, dan sistem atau praktek pendidikan dalam suatu hal yang lainnya. Kita juga bisa memperbandingkan teori, konsep, atau sistem pendidikan dengan karakter penyelenggaraan pendidikan yang ada pada suatu negara. Jadi mencari selisih kesamaan dan perbedaan antara dua aspek. Itu yang dinamakan atau inti dari perbandingan pendidikan. Secara mendasar itu ada kandungan atau maksud yang lebih jauh dari pendidikan perbandingan. Yang pertama, untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan atau kelemahan masing-masing. Jadi tidak hanya diukur kesamaan dan perbedaan, jadi diukur dengan kekuatan atau kelebihan dan kelemahannya. Jadi kekuatan dan kelebihannya apa? Yang nomor dua, itu untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain. Jadi dalam setiap pendidikan tidak ada penyimpanan atau secara vulgar, tidak ada penyimpanan satu sama lain, dalam artian saling terbuka. Yang nomor tiga, yang pada akhirnya akan terjalin saling kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan pendidikan yang dihadapi masing-masing bangsa. Jadi ada titik temu ketika kita meneliti atau membandingkan persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan, itu kita kerja sama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Terus kenapa timbul
dan berkembang studi komparatif atau studi berbandingan. Kenapa? Pertanyaannya. Terus secara psikologis bahwa dorongan masa ingin tahu manusia yang kuat telah mendorong seseorang untuk mengetahui, mempelajari lebih jauh peri keadaan dan peri kehidupan yang berlaku di luar lingkungan masyarakat atau negara bangsa sendiri. Terus dengan mengetahui perilaku, peri keadaan dan peri kehidupan masyarakat dan bangsa lain tersebut akan saling pengertian dan hormat menghormati. Jadi kita harus mengetahui situasi keadaan dan kehidupannya seperti apa, sehingga kita kalau sudah memahami kehidupannya seperti apa, keadaannya seperti apa, maka kita akan paham juga bagaimana kita akan saling menghargai, saling menghormati dan lain semacamnya. Maka akan secara otomatis ada saling keterbukaan antara satu dengan yang lainnya, masyarakat lainnya, sebangsa tersebut. Ya, dan yang selanjutnya akan mewujudkan terjalinnya kerjasama saling tolong menolong untuk mencapai tujuan dan kemajuan bersama, sehingga kita tidak hanya tidak sukses individual akan tapi berjemaah. Seperti itu ya, hanya itu yang saya bisa sampaikan, singkat saja, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys, subscribe.